Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pertanyaanmu nih? Kelas 1, kelas 2, kelas 1. Bapak dengan pertanyaan Bukan. siapa Bapak atau ini dari ada dari besarnya? Taruh kita nang. Yang terhormat Ibu Pembimbing Prakerin dari Biblioteka dan Studi Palangka dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam karena dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Kami kelompok Prakerin dari BPI Palangka akan memaparkan tentang teknik pembenihan ikan mas dan ikan nila. Saya selaku moderator akan memimpin presentasi dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Amar Ma'ruf dan di samping kiri saya ada saudari Aulia dan di samping kirinya ada saudari Wahyuni dan di samping kirinya lagi ada saudari Glimur. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk saudari Wahyuni untuk memaparkan tentang teknik pembenihan ikan nila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teknik pembenihan ikan nila atau Orochromis niloticus. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan pemijahan, yaitu persiapan kolam. Persiapan kolam terdiri dari 2 tahap, yaitu persiapan kolam pemijahan dan persiapan kolam pendederan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari persiapan kolam tersebut. Yang pertama, persiapan kolam pemijahan. Persiapan kolam pemijahan terdiri dari pertama pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara membuang seluruh air yang ada pada kolam sampai betul-betul kering. Yang kedua, pengapuran. Pengapuran dilakukan dengan menggunakan kapur bokor yang ditebar secara merata ke dasar kolam dengan mengikuti arah angin. Yang ketiga, pembalikan tanah dasar. Pembalikan tanah dasar dilakukan dengan menggunakan cangkul atau skop, kemudian diratakan menggunakan corong-corong. Setelah itu dilakukanlah pengisian air bersih. Setelah pengisian air bersih, kolam didiamkan selama 2-3 hari. Setelah itu air yang ada pada kolam dibuang kembali sehingga sisa-sisa kapur ikut terbuang. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang berupa kotoran sapi yang dilarutkan di dalam wadah berupa ember atau baskom, kemudian dimasukkan ke kolam pemijahan. Yang kelima, pengisian air bersih. Pengisian air bersih dilakukan dengan ketinggian kurang lebih 60-80 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, kolam pemijahan siap untuk digunakan. Selanjutnya, persiapan kolam pendederan. Adapun langkah-langkah dalam persiapan kolam pendederan, yang pertama, pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara membuang seluruh air yang ada pada kolam sampai betul-betul kering. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan dilakukan dengan cara menyikat atau menggosok seluruh dinding dan dasar kolam sampai betul-betul bersih. Setelah itu dilakukanlah pembilasan menggunakan air bersih agar sisa-sisa lumut maupun sisa-sisa pakan ikut terbuang. Yang ketiga, pengisian air bersih. Pengisian air bersih dilakukan dengan ketinggian kurang lebih 50-70 cm. Selanjutnya, seleksi induk. Seleksi induk adalah memilih indukan yang berkualitas. Adapun ciri-ciri induk yang berkualitas yaitu induk jantan dan induk betina tidak memiliki hubungan saudara.
responsif terhadap pakan, organ tubuh lengkap, urat sisi jelas, sisi tubuh tersusun rapi dan lengkap, bebas hama dan penyakit, dan tidak cacat. Adapun perbedaan induk jantan dan induk betina ikan nila atau Olochromis niloticus dapat dilihat dari segi warna dan alat kelaminnya. Induk jantan memiliki warna tubuh yang agak terang, sedangkan induk betina memiliki warna tubuh yang agak gelap. Dari alat kelamin, induk jantan memiliki 2 lubang, sedangkan induk betina memiliki 3 lubang. Selanjutnya, karantina induk. Karantina induk ialah memisahkan antara induk jantan dan induk betina di kolam yang berbeda selama 15-25 hari dengan tujuan untuk mematangkan genetika secara rata dan untuk menghindari terjadinya pemijahan liar. Selanjutnya, pemijahan. Setelah masa karantina selesai, dilanjutkan dengan penggabungan induk. Pemijahan adalah proses bertemunya antara induk jantan dan induk betina di kolam pemijahan yang diikuti dengan pembuahan. Adapun tujuan pemijahan yaitu untuk menghasilkan benih. Dalam proses pemijahan, induk jantan biasanya membuat kubangan atau cekungan di dasar kolam untuk mengikat induk betina. Kubangan tersebut berfungsi sebagai tempat memijah sekaligus sebagai wilayah teritorialnya dan tidak boleh diganggu oleh ikan lain. Induk jantan dan induk betina biasanya memijah pada hari ke-7 sejak penggabungan. Pada saat memijah, induk betina mengeluarkan telur dan dibuahi oleh induk jantan dengan menyemprotkan sperma ke telur tersebut. Setelah proses pembuahan terjadi, dilanjutkan dengan induk betina mengerami telurnya di dalam mulut selama 3-4 hari. Pada hari ke-5, telur akan menetas menjadi larva dan pada hari ke-7, induk akan mengeluarkan larvanya. Setelah proses induk mengeluarkan larvanya dilanjutkan dengan panen larva. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk panen larva ialah alat, ember, sesar larva, bahan, larva dan air. Panen larva dilakukan pada pagi atau sore hari sekitar pukul 6 sampai pukul 7 pagi atau pukul 4 sampai pukul 5 sore. Tujuan dilakukan panen pada pagi atau sore hari yaitu untuk menghindari terjadinya stres pada larva atau terjadi kematian. Selanjutnya, pendederan. Pendederan adalah proses penebaran larva ke kolam yang sudah disiapkan. Pendederan dilakukan pada pagi atau sore hari dan pada saat dilakukan pendederan kita harus melakukan di waktu atau suhu yang masih rendah sekitar 25 derajat Celcius. Pada saat melakukan penebaran, kita lakukan proses aklimatisasi, yaitu penyesuaian suhu terhadap lingkungan baru. Pendederan terdiri dari 2 tahap, yaitu pendederan pertama dan pendederan kedua. Pendederan pertama adalah proses pemeliharaan larva dari hasil kegiatan pemijahan selama 2-3 minggu. Pendederan kedua adalah proses pemeliharaan benih dari hasil kegiatan pendederan pertama selama 3-4 minggu. Selama pemeliharaan benih harus melakukan manajemen air atau pengelolaan air agar media pemeliharaan memenuhi persyaratan mutu air bagi pemeliharaan benih. Pakan yang diberikan kepada larva, baik pakan alami maupun pakan buatan, harus sesuai jenis, dosis, dan frekuensi pemberian pakan serta kandungan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan larva. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Panen merupakan proses akhir dari suatu kegiatan pemeliharaan. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk panen, alat, ember, baskom sortir, dan sesar benih, bahan, benih, dan air. Adapun pada saat melakukan panen, kita dapat melakukan penghitungan atau sortir untuk mengetahui jumlah dan ukuran benih yang kita panen. Sortir bertujuan untuk menyeragamkan ukuran benih. Setelah proses panen selesai, dilanjutkan dengan pasca panen. Pasca panen dapat dilakukan sebagai tindakan atau perlakuan secara khusus yang diberikan kepada benih sebelum sampai ke tangan konsumen dengan menampung kebak penampungan benih. Selanjutnya, packing. Packing adalah suatu proses yang dilakukan agar ikan atau larva tetap dalam kondisi nyaman dan tidak stres pada saat pengangkutan atau pengiriman. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk packing, alat, ember,
gunting, kantong packing atau kantong plastik, seser benih, karet gelang, bahan, oksigen, air, dan ikan. Adapun langkah-langkah packing, yang pertama, air bersih dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian diisi benih. Yang kedua, udara yang ada pada kantong plastik dihilangkan dengan cara menekan kantong plastik ke permukaan air. Yang ketiga, oksigen yang ada pada tabung dialirkan ke kantong plastik dengan perbandingan 1:2, 1 air dan 2 oksigen. Yang keempat, kantong plastik diikat dengan menggunakan karet gelang. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Wahyudi sudah memaparkan materinya, dan selanjutnya untuk pemberian materi tentang teknik pembenihan ikan mas yang dipaparkan oleh Saudari Aulia. Kalau tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teknik pembenihan ikan mas atau Cyprinus carpio. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik pembenihan ikan mas yaitu satu, persiapan kolam. Persiapan kolam di sini terbagi dari dua, yaitu persiapan kolam pemijahan dan persiapan kolam pendederan. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses persiapan kolam pemijahan yaitu satu, pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara membuang seluruh air yang ada pada kolam. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembersihan. Dilakukan pembersihan agar lumut dan sisa pakan terangkat. Setelah itu kita lakukan pembilasan agar lumut dan sisa pakan hanyut. Setelah itu kita lakukan pengapuran. Dilakukan pengapuran dengan cara menyebar kapur ke dinding dan dasar kolam agar bakteri dan jasad-jasad klinik mati. Setelah itu didiamkan selama 1-2 hari agar kapur tersebut menyerap ke kolam. Setelah itu kita lakukan pembilasan. Tujuan dari pembilasan ialah untuk menghidupkan sisa kapur yang ada pada kolam. Setelah itu kita lakukan pengisian air bersih setinggi 50-80 cm. Setelah itu kolam pemijahan siap untuk digunakan. Lanjut ke persiapan kolam pendederan. Persiapan kolam pendederan hampir sama dengan persiapan kolam sebelumnya, tetapi di sini kita tidak memerlukan pengapuran, tetapi kita memerlukan pemupukan. Pupuk yang saya gunakan di sini ialah pupuk kandang berupa kotoran sapi atau kotoran ayam. Dimasukkan dengan cara menyaring kotoran tersebut ke dalam kolam agar ampas-ampas yang ada pada kotoran tersebut tidak masuk ke dalam kolam yang bisa merusak kualitas air. Pakan alami tersebut dapat tumbuh setelah 7 hari setelah penebangannya. Lanjut ke setelah itu kolam pendederan siap untuk digunakan. Lanjut ke seleksi induk. Seleksi induk ialah memilih indukan yang berkualitas dan memilih tingkat kematangan ikan. Adapun ciri-ciri indukan yang berkualitas pada ikan mas yaitu pergerakan, yaitu sisik rapi dan teratur, jurat sisik jelas, tutup insan tidak tebal dan tidak tipis, sisik lengkap dan rapi. Adapun ciri-ciri indukan yang matang bonat pada ikan mas yaitu jantan, tubuh ramping, pergerakan lincah, jika striping mengeluarkan cairan putih yang berupa sperma. Adapun ciri-ciri indukan yang matang bonat pada indukan betina pada mas yaitu jika distriping mengeluarkan sel telur atau feses. Setelah seleksi induk, kita lanjut ke pemberokan. Pemberokan dilakukan dengan cara memisahkan kolam induk jantan dan kolam induk betina. Dilakukan selama 1-2 hari agar mencegah keluarnya feses pada saat memijah karena dapat merusak kualitas air dan memaksimalkan keluarnya telur dan sperma pada saat memijah. Lanjut ke pemijahan. Pemijahan ialah bertemunya induk jantan dan induk
bertemunya induk jantan dan induk betina di kolam pemijahan. Induk betina mengeluarkan sel telur dan induk jantan mengeluarkan sel sperma yang membuahi telur. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam teknik pemijahan ikan mas yaitu bahan kakaban, bambu, tali, batu, seng, dan ya itu. Bahan ikan, air, dan kolam. Penggabungan induk jantan dan induk betina dilakukan pada sore hari yaitu pada pukul 5 sore. Kenapa demikian? Karena waktu memijah ikan mas berlangsung pada jam 1 dini hari sampai jam 6 pagi. Setelah itu, pada jam 7 pagi kita lihat apakah indukan tersebut telah memijah, ditandai dengan adanya telur yang berwarna kemerah-marunan. Setelah itu, kita lakukan penangkapan induk. Tujuan dari penangkapan induk ialah untuk mencegah indukan tersebut memakan telurnya. Setelah itu, kita lanjut ke penetasan. Penetasan dilakukan dengan cara membalik kakaban. Tujuan dari pembalikan kakaban ialah untuk mendapatkan suhu yang stabil dan mencegah agar telur tersebut tidak habis. Setelah itu didiamkan selama 2-3 hari agar telur tersebut menetas menjadi larva. Setelah itu, pada hari ketiga kita memberikannya pakan tambahan berupa kulit telur yang dilarutkan ke dalam wadah menggunakan jaring hapa. Dilakukan selama 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, kita ganti pakan tambahan tersebut berupa pevnol yang ditebak ke permukaan air sampai pakan alami yang berada di kolam pendederan pertama telah tumbuh. Lanjut ke panen larva. Panen larva dilakukan pada pagi atau sore hari karena pada pagi atau sore hari suhu air masih rendah. Selanjutnya lanjut ke pendederan. Pendederan ialah hasil dari pemeliharaan larva di kolam penetasan. Pendederan adalah hasil dari pemeliharaan larva di kolam penetasan. Lalu dilanjutkan di pendederan pertama dipelihara 2-3 minggu. Setelah itu dilanjutkan di kolam pendederan kedua dengan cara mensortir ikan yang berada di kolam pendederan pertama. Tujuan dari sortir di sini ialah untuk mencegah terjadinya adanya persaingan pakan dan mencegah terjadinya kanibalisme. Setelah itu lanjut ke pendederan kedua dipelihara secara intensif. Lanjut ke panen dan pasca panen. Panen ialah kegiatan akhir dari suatu pemeliharaan atau budidaya yang kita lakukan. Pasca panen adalah tindakan khusus yang diberikan sebelum sampai ke tangan konsumen dengan cara menampung benih atau ikan yang menampung benih dan ikan ke wadah khusus. Setelah itu, packing. Packing dilakukan dengan cara ikan yang telah dihitung dimasukkan ke kantong packing yang telah berisi air. Kemudian dimasukkan oksigen dengan perbandingan 2:1, 2 oksigen 1 air. Kemudian plastik packing diikat dengan menggunakan karet bilang. Tujuan packing ialah agar mencegah ikan agar tidak stres dan tetap berada di tempatnya. Cukup sekianlah yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara dan selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi pertama, sesi ikan nila terdiri dari 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan mengajukan tangan. Baik, saya persilahkan. Terima kasih atas ajuannya. Bagaimana cara pemijahan ikan nila? Berapa perbandingan jantan dan betina? Berapa hari proses pemijahan sampai ada larva? Mohon maaf, bisa diulang kembali. Jelaskan cara pemijahan ikan nila. Cara pemijahan ikan nila. Berapa perbandingan jantan dan betina?
Berapa hari proses pemijahan sampai apa? Tiga ya? Tiga. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Saya persilakan. Nadi bu, Rani, 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 itu juga nggak ribet sih. Baik, saya persilakan. Berapa lama penetasan telur? Berapa lama terjadi penetasan telur? Jawabnya dulu. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Saya persilakan. Kita mau bertanya sedikit. Iya sih. Bagaimana ciri-ciri jembatan guna? Ciri-ciri ikan. Ciri-ciri ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama perkembangbiakan ikan nila? Dalam panen. Sampai larva atau sampai induk? Hah? Sampai Larva sampai ke induk. Baik, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Berapa lama perkembangbiakan ikan nila larva ke induk? Baik, mungkin sudah 3 pertanyaan. Dan selanjutnya pertanyaan untuk divisi ikan emas yang terdiri dari 3 penanya. Saya persilakan untuk teman-teman mengajukan tangan. Mas lagi. Mas, baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahapan proses pemijahan ikan mas? Asalnya itu Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan. Rani, Mas, Rani. Kenapa mau Mumbai itu bang? Saya jangan tidur nanti. Baik, kira-kira nih. Coba cerita.
dari pemikiran deh. Dari pemikiran. Baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana syarat atau kriteria yang baik untuk dibudidayakan emas? Baik, saya persilakan. Mohon maaf untuk saudara Irfan, pertanyaannya ini kriteria orang yang baik untuk kita untuk pola kebijakan atau daerah. Baik, selanjutnya saudara kita. Bagaimana kondisi habitat yang baik untuk emas? Baik, mohon maaf bisa diperjelas. Berdiri kalau bukannya jauh tinggi. Bagaimana kondisi habitat yang baik untuk dikemas? Kondisi habitat yang baik untuk dikemas. Aku nih. Lupa ya. Baik, Jadi dia lebih. baik. Selanjutnya sesi kedua yang terdiri. Oke, selanjutnya pemateri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di bawah. Untuk pemateri untuk divisi Kamila, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gilda. Jelaskan cara pemijahan ikan nila, berapa perbandingan ikan nila, berapa hari proses pemijahan sampai ada larva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gilda. Yaitu dengan cara induk jantan membuat kubangan di dasar kolam, induk jantan membuat kubangan di dasar kolam, induk betina mengeluarkan telur dan dibuahi oleh dalam proses pemijahan ikan jantan membuat kubangan untuk memikat ikan betina. Induk betina mengeluarkan telur dan dibuahi oleh induk jantan dengan cara menyemprotkan sperma ke telur. Berapa perbandingan ikan nila? Yaitu perbandingan ikan nila itu 1:3, 1 jantan 3 betina. Tetapi yang saya lakukan di BBI Palangka yaitu 1:1, 1 betina, 1 jantan. Berapa hari proses pemijahan sampai ada larva? Yaitu induk ikan biasanya memijah pada hari ke-7 sejak penggabungan induk. Setelah itu, induk betina mengerami telurnya di dalam perut selama 3-4 hari. Pada hari ke-5 telur akan menetas menjadi larva, dan pada hari ke-7 induk betina akan mengeluarkan larvanya di dalam perut. Saya kembalikan kepada moderator. baik untuk saudari Hilda. Bagaimana untuk saudari Linda? Apakah jawabannya bisa mengerti? Selanjutnya pertanyaan. Yang paling cantik dari sini. Wow.
Ini sebenarnya buat hari tahapan media. Di sana presentasi, sini lagi presentasi. Menjawab pertanyaan dari Nurul. Berapa lama waktu penetasan telur? Betina mengalami telurnya di dalam perut selama 3 sampai 4 hari. Pada hari kelima telur akan menetas menjadi larva. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudara Nurul, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pemateri saya permisi, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferdian. Berapa lama berkembang biakan ikan nila, yaitu selama 4 sampai 6 bulan. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudara Ferdian? Apakah bisa dimengerti? Ya. Baik. Nah, selanjutnya Dan dengar Kigara Nurul tadi. Air ibu. Berapa lama berkembang biakan ikan nila, yaitu 4 sampai 6 bulan. Baiklah, dan mengerti atau tidak? baik, bagaimana bisa dimengerti? Ayo, Baik, terima kasih. konfirmasi di mata. Dan selanjutnya untuk definisi ikan mas akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pemateri untuk definisi ikan mas saya persilahkan. Mas, silakan deh. Ada tadi proses tahapan pemeriksaan ikan mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wirda, yaitu proses pemijahan ikan mas. Proses pemijahan ikan mas berlangsung pada jam 1 dini hari sampai jam 6 pagi dengan cara induk betina mengeluarkan sel telur dan induk jantan mengeluarkan sel sperma yang membuahi sel telur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudara Dinda? Apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik. Dan selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ulfa. Kriteria kolam yang bagus pada ikan mas yaitu dengan kedalaman 1 meter yang melimpahnya pakan alami yaitu berupa rotifer atau daphnia atau udang-udang relik yang ada pada kolam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudari Ulfa? Apakah bisa dimengerti? Baik, bagaimana? Selanjutnya pertanyaan ketiga, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gita. Habitat yang baik pada ikan mas. Habitat yang disukai ikan mas adalah perairan dengan kedalaman 1 meter yang mengalir pelan dengan suhu yang ditandai dengan melimpahnya pakan alami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudari kita? Apakah bisa dimengerti? Apa? Baik, dan selanjutnya sesi kedua. Sesi kedua ini terdiri dari 2 penanya untuk definisi ikan nila dan mas. Baik, ini dicampur saja. Saya persilakan. Ya. Baik, saya persilakan.
Sekian dan terima kasih. Ke tangan. Diam. Kamu nanya. Jadi anu Baik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, mengapa pembelian pakan pada budidaya ikan mas harus sesuai dengan standar? Baik, selanjutnya pertanyaan kedua atau terakhir saya persilakan. baiknya saya Baik, saya persilakan. berapa kandungan protein pada ikan mas? Baik. Dan selanjutnya untuk verifikasi nila 2 pertanyaan. Saya persilakan untuk teman-teman mengajukan pertanyaan. Verifikasi nila. Jalan kau naik jalan. Jalan. Dinda sudah mau ke Dinda. Gimana tuh? Aku nggak tahu pertanyaan soal. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Kita pemateri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di bawah untuk divisi Mas. Saya persilakan untuk saudara Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul, yaitu mengapa pemberian pakan harus mengikuti standar Kemendagri? Karena kalau kelebihan pakan akan merusak kualitas air yang ada pada kolam. Hal kekurangan makanan bisa membuat ikan lapar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana untuk saudari Nurul? Apakah bisa dimengerti? Dan selanjutnya pertanyaan terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Ita. Kandungan protein pada ikan mas dalam 100 gram daging ikan mas mengandung 16,0 protein. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk saudari kita? Apakah bisa dimengerti? Sebenarnya kalau komposisi kandungan gizi kita sebenarnya enggak, karena dia hanya kandungannya 16,1 kan? 16,0. Nah, standar biasanya sebenarnya dia paling rendah karena standar protein ikan itu antara 16 sampai 21. Yang paling tinggi 21 ikan salmon 21%.
salmon, ikan tuna, ikan paling tinggi, ikan anu, ikan belut, ikan belut alba. Kalau ikan buntal, Nah, ikan buntal tak terlalu tinggi. Dia sekitar 60-an, 16, 17. Tapi tadi yang paling tinggi itu adalah ikan tuna dengan salmon, salmonella dengan ikan bukan tenggiri, ikan belut dari sawah itu. Belut, ya itu tinggi kandungan proteinnya. Jadi kalau mau makan ikan, cari ikan yang kandungan proteinnya. Kalau biasanya kalau bilang minta kalau mau makan, silakan makan itu kan. Karena setiap daerah kan bisa beda-beda, kita merasa jijik ternyata dia dimakan. Sama kalau ke Bali, Sumatera, kalau kita tidak makan kaloman dia makan kaloman dia. Dia tunggu itu kaloman dijadikan sebagai makanan manusia. Kalau kita kan tidak makan ya. Justru di daerah lain makan. Hanya cacing di laut, kita lihat cacing laut. Cacing di bakau itu kalau di daerah Irian dimakan itu. Dia langsung makan hidup-hidup. Kalau kita tidak. Jadi setiap daerah beda-beda. Nah, silakan lanjutkan. Hanya tambahkan saja dari Indonesia. Nah, Baik, mungkin sudah selesai. Saya tutup presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Betul tidak baik.